Nasi sudah menjadi bubur. Masalah besar sedang membelit kota Banjarmasin. Kota yang 5 bulan lalu tepat berusia 498 tahun ini berada dalam status darurat sampah. Sampah baik organik maupun non-organik bertumpuk di mana-mana. Bahkan ada yang meluber hingga tengah jalan dengan bau menyengat. Menyedihkan lagi, sungai yang selama ini menjadi urat nadi Banjarmasin juga seakan beralih menjadi tempat pembuangan sampah. Status darurat sampah diberlakukan setelah Kementerian Lingkungan Hidup menyegel tempat pembuangan akhir sampah Basiri pada 1 Februari 2025 lalu. Penutupan lahan seluas 39,5 hektar itu dilakukan karena pengelolaan sampah yang dilakukan selama 24 tahun di sana terus menggunakan teknik open dumping yang bertentangan dengan standar penanganan dan peraturan pengelolaan sampah. Di sisi lain, TPA Basirih menjadi tempat bertemunya sampah dari berbagai penjuru wilayah Banjarmasin. Tiap harinya produk sampah dari Banjarmasin sebanyak 600 ton. Dari jumlah hanya sekira 100 ton yang boleh dibuang ke tempat pembuangan akhir regional Banjar Bakula di kota Banjarbaru. Sebanyak 50 ton diantaranya menjalani pengolahan dan sekira 450 ton sisanya menumpuk membentuk gunung sampah di TPA Basirih. Kini TPA Basirih ditutup, disegel. Imbasnya 450 ton sampah setiap harinya berserakan di kota Banjarmasin yang memiliki luas hanya 98,46 km persegi. Sekira 700.000 warga kota Seribu Sungai pun harus hidup berbaur dengan beragam jenis sampah yang berada di lingkungan masing-masing. Apakah nantinya Banjarmasin juga akan berjuluk kota seribu sampah? Jawabannya berpulang pada pemerintah daerah dan warga Banjarmasin sendiri. Waktu yang akan menjadi saksi berakhir tidaknya masalah besar ini. Baik, kembali lagi dalam Bitok Banjarmasin Pos bicara apa saja. Tadi kami sudah memperkenalkan 3 narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dari Ekoenzim dan dari PT Cipta Kriatama. Nah, tadi dari PT Cipta Kriatama sudah hadir Mas Ahmad Faisal. Mas Ahmad Faisal masih mengcopy ini? Masih Pak, selamat sore. Ya, baik Mas. Di studio juga sudah hadir Mas Dani Jaya, beliau adalah Korkom dari PT Cipta Kriatama. Selamat datang Mas. Terima kasih, selamat sore Mas Hari. Ya, selamat sore. Baik, di sesi ini akan saya awali dulu dari pihak PT CK. Mas Ahmad Faisal, mungkin kami ingin tahu nih, bagaimana atau apa yang memotivasi PT CK untuk ikut atau istilahnya terlibat dalam masalah sampah ini. Karena tadi disampaikan oleh Ibu Emi bahwa masalah sampah memang tidak bisa selesai ketika itu hanya diurusi pemerintah. Masyarakat juga harus ikut memikirkan dan swasta juga ikut terlibat di dalamnya. Dalam hal ini PT CK sudah ikut serta di dalamnya. Mungkin bisa disampaikan Mas mengenai motivasi yang atau apa yang sudah dilakukan oleh PT CK ini Mas Ahmad Faisal. Baik, terima kasih. Jadi kami sebagai sebuah perusahaan yang memang percaya bahwa kebersihan dan keberlanjutan lingkungan itu merupakan bagian dari tanggung jawab bersama ya. Apalagi kami juga perusahaan yang tergabung dalam sebuah induk perusahaan yang memang saat ini berstatus TBK dan kita selalu dipantau dari sisi lingkungan, ya baik dari pemerintah dalam pemenuhan aspek regulasi termasuk juga bagaimana kita di rating mengenai kepedulian kita terhadap environment. Salah satunya adalah sampah gitu ya. Nah, jadi di PT CK sendiri kita memiliki upaya dan program gitu ya, dan ini sudah tertuang dalam sebuah kebijakan. Kita memiliki kebijakan mutu, kesehatan keselamatan kerja dan juga lingkungan hidup, yang mana di dalamnya juga termaktub bahwa salah satu pengelolaan lingkungan hidup yang kami jalankan adalah satunya adalah pengelolaan sampah gitu ya. Bahkan secara teknis kita sudah membagi sampah, ada yang sifatnya sampah limbah B3 dan limbah non B3 seperti itu, dan
Di dalam limbah non B3 itu adalah salah satunya adalah sampah, di mana di situ kita sudah melakukan upaya pemisahan sampah, pemilahan yang memang kami akui bahwa dalam setiap kegiatan industri pasti akan ada residual dalam setiap proses kegiatan usahanya, yang mana itu adalah sampah dan kita perlu melakukan upaya yang baik terkait manajemen sampah ini gitu ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang memang terjadi pencemaran ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Terkait pemilahan sampah yang sudah kita lakukan juga tadi sudah nyambung dengan Ibu Dian gitu ya dan Bu Emi bahwa di tempat kami pun juga sudah kita lakukan pemilahan sampah gitu ya untuk yang organik dan anorganik, yang mana di situ untuk yang memang organik gitu ya tadi kami menyimak dari penyampaian Bu Dian cukup menarik bahwa dari ekoenzim gitu ya dan juga dari upaya-upaya inovasi lainnya itu ternyata bisa dilakukan, dan kami juga sebagai perusahaan tambang sepertinya juga ingin mengeksplor lebih jauh gitu ya jika memang dalam tanda kutip kita bisa melakukan upaya itu gitu ya di lingkungan kerja kami. Untuk anorganik sendiri, sampah ini kita kumpulkan dalam suatu TPA gitu ya, dan juga kita kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tapin, khususnya di area Kalimantan Selatan ya, ada proyek besar kami di situ. Lalu kami melakukan upaya untuk bagaimana sampah ini benar-benar terkendali sehingga sisa residu dari program bisnis kami tidak memberikan tambahan sampah gitu ya bagi area khususnya provinsi di Kalimantan Selatan. Seperti itu Pak. Jadi memang ini bagian dari upaya dan ada beberapa program yang sifatnya spesifik ya, terutama di Hari Peduli Sampah Nasional ini gitu ya. Dan ini juga merupakan bagian dari pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG, Sustainability Development Goals kami yang memang khususnya terkait pengolahan sampah ya, SDG nomor 12, aksi iklim di SDG nomor 13 dan juga kemitraan untuk tujuan bersama di SDG 17. Jadi itu merupakan upaya-upaya kami memang keterlibatan perusahaan dalam Hari Peduli Sampah Nasional di tahun 2025 ini. Seperti itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.